Puri Francisca Kusumo. Marilah kita sejenak masuk dalam satu dan berdoa lagi, memohon kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bernyanyi dari pujian nomor 14 ayat 1 dan ayat 2. Karena kasih-Mu
Francisca Kursiul. Di hari yang pagi ini, di saat kedua anak kita akan memasuki keluarga baru dan menerima berkat Tuhan di dalam pernikahan kudus, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi asas mendasari perkawinan kita anak kita, yaitu apa yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14b. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sangat spesial firman ini. Kalau saya coba, ini luar biasa dan ini. Kenapa? Nama keduanya adalah hanya beda kode namanya, tapi Francisco. Itu tidak kebetulan sebenarnya. Tapi mungkin itulah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa di luar pikiran kita manusia, karena memang sudah diikat oleh kasih yang mempersatukan. Nama pun bisa menjadi hampir-hampir menyatu. Saya katakan tadi istimewa firman ini karena memang kita tahu semuanya ketika siapapun dia, tapi terkhusus Dapi dan Umi ketika memasuki gerbang pernikahan, sebenarnya itu bukan perkara atau pekerjaan yang utama. Dan walaupun sudah lebih kurang kita tahu, Dapi dan Umi sudah menjadi cinta. Mereka percaya, mereka bisa mengenal satu sama lain, mereka bisa memahami di mana kelemahan, di mana keinginan. Mereka bisa merasakan bagaimana mereka ke depan. Lebih kurang 2 tahun mereka di buku ini. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, memang bukan pekerjaan yang gampang untuk membentuk pernikahan kudus Kristiani. Pasti ada banyak hal yang harus dilakukan. Bahkan mungkin harus dilalui. Bahkan mungkin banyak hal yang harus diatasi. Misalnya ini, hanya untuk menjaga untuk saling mencintai, saling mengasihi, itu adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit. Benar. Istilah saling mencintai dan saling mengasihi. Ya mungkin kita sesuai mungkin untuk yang melihat menonton para selebriti, apalagi antara ibu-ibu bersentuhan. Dia bukan bagaimana, apakah sepatu atas menengah ataupun di bawah. Tapi pada umumnya kami suka menonton para selebritis, baik televisi swasta ataupun pribadi. Kalau kita lihat di dalam hati rumah tangga mereka kandas negara. Sedikit budaya kita swasta dipertontonkan tapi kandas. Begitu apa? KTP mengenai kisah cinta mereka sendiri yang luar biasa. Misalnya biaya pernikahan mereka sangat luar biasa misalnya. Bahkan saat mereka masih dengan cinta, sudah mereka katakan, kaulah sekarang hatiku, kaulah sekarang hatiku.
Jadi baru tak bisa jauh dari musik. Hebat ketika menjadi istri yang sangat luar biasa. Dan memang ini tidak masalah yang dimana cinta. Soalnya dia jadi baru ini. Kesulitan tadi. Iya. Semua bahasa yang begitu. Hanya sedikit besar. Namun setelah menikah apa yang terjadi? Ternyata selalu ada perbedaan. Dapat apa kalau perbedaan dengan saya? Itu untuk memotivasi, untuk yang betul. Tapi yang saya minta apa? Ya kalau Rory bisa katakan, aku begini sama saja. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi di hati oleh setiap keluarga? Itu bukan hanya keluarga kedua, bahkan keluarga. Nah, untuk itu terkhusus kepada kami dan Umi. Saya akan membedakan istilah cinta dan kasih. Kemarin kita dengan pastoral sebentar saya singgung bahwa sifat cinta dengan sifat kasih itu ada beda. Benar beda. Kalau misalnya seseorang mencintai seseorang, ingat bahwa sifatnya adalah hanya meminta terus. Itu kalau sifat cinta. Tetapi kalau mengasihi mereka, sifatnya apa? Karena dia berangkat dari hati yang begitu tulus, berarti pengorbanan yang diutamakan. Sehingga tadi Paulus mengatakan, kenakanlah kasih untuk mempersatukan, untuk mengikat keluarga itu supaya bagus. Nah, kalau Paulus pada Yesus sendiri selalu mengatakan itu. Kalau memang kasih itu bagaimana? Dia sabar, dia murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak menegakkan diri, dia tidak sombong. Tetapi kasih itu penuh sekali lagi adalah pengorbanan. Oleh karena itu, supaya pernikahan, mari kita isi pernikahan kudus itu bukan hanya dengan cinta, tetapi Islam dengan kasih agape dan Kristus Yesus. Karena memang cinta kasih Kristus itulah yang mengikat dua orang yang berbeda bersatu dalam pernikahan. Cinta kasih itulah yang membuat dua orang yang berbeda mau berbicara dan mau mengerti, saling menerima apa saling mengisi, saling mengerti, dan juga saling menolong. Bahkan cinta kasih merupakan pilar utama yang memang berkumpul menopang kehidupan dan kebahagiaan setiap keluarga tersebut. Untuk itu perlu kita hidupi khusus hati dan diri bahwa kasih inilah yang memahami. Kalau Jahwe dari orang yang mengatakan karena Tuhan itu yang menetapkan perkawinan, dia menjadikan orang itu menjadi penolong bagi seorang laki-laki. Orang yang memahami bagaimana kasih yang sangat luar biasa, berarti dia harus pasti mengatakan bahwa wanita diciptakan bukan dari Tuhan. Kalau dikatakan itu dari Tuhan, itu hanya semata-mata menjadi debat bagi kita. Bukan memahami wanita itu dari Tuhan. Itu menjadi saingan.
kalau dianggap wanita itu sebagai kurang berpahala. Atau wanita itu bukan dipahami sebagai kurang laki yang mau menjadi beda-beda, bukan. Atau bukan bahwa wanita itu betul-betul dari tentara atau menjadi ketika tunang terus sangat luar biasa karena wanita diciptakan dari Tuhan khusus laki-laki. Kita tahu bahwa Tuhan khusus ini kan berbeda dengan beda. Artinya apa? Untuk selalu benar, untuk selalu berhubungan. Dekat dengan itu artinya sudah selalu ada. Demikian juga perempuan selalu menghargai laki-laki itu sebagai kepala keluarga, sebagaimana Kristus betul-betul menghargai Bapa Kristus di dalam sejarah ini. Untuk itu di dalam keluarga khususnya Nabi dan Nabi bangunlah terus keluarga. Kamu dan Nabi adalah imam dia yang menjadi mitra teman hidup. Untuk itu jangan berdua pasangan hidup yang membuat kesenangan bukan karena dia membuat keluarga senang bukan karena uang tetapi karena penuh dengan kasih. Itu yang membuat keluarga bisa senang bahagia. Membuat hati nyaman keluarga itu adalah bukan kerjaan, bukan kerjaan, tetapi karena pengertian, tetapi karena pengertian. Atau keluarga itu bisa bahagia bukan karena makmur, bukan karena makmur, tetapi karena hidup begitu jujur. Nah, memang inilah asas realitas kehidupan kita sebagai keluarga. Terus kemarin saya katakan ada dua asas tanggung jawab membangun keluarga bahagia. Pertama adalah kesetiaan. Simpel. Kalau dikatakan setia, kalau dalam bahasa Batak berarti dalam hati. Mula haposan kami nanti haposan di mana-mana. Dan memang ini kan barang-barang yang ketika seorang memang percaya dalam perkara-perkara ini, Tuhan akan berikan hal-hal perkara yang besar. Saya pikir ini akan selalu diserahkan kepada Tuhan kami dan ini. Bangunlah terus kesetiaan. Waktu dia belum mengharapkan kepos di sini, waktu dia disuruhi mengharapkan kepos di sini, lalu foto pribadi kamu dari sini, lalu dari sana, lalu sini sebenarnya dari sana, foto dari sana, tapi kalau saya katakan sangat kerapuhan keluarga adalah ketika kecemburuan selalu ada dengan pikiran ketika kecemburuan. Untuk itu bahanlah dan hiduplah kesetiaan. Dan yang kedua, sebagai benteng pertahanan kehidupan sebuah keluarga, membangun sekaligus menjalankan roda kehidupannya adalah kasih adalah Kristus. Hidup terus karena hidup yang menguatkan, yang mengikat, yang mempersatukan dan membawa keluarga terus bahagia dalam Kristus. Selamat dan hidup bahagia dari kita itu oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu.
mereka selalu begitu di dalam kasih yang selalu mengikat mempersatukan setiap kehidupan manusia, sehingga mereka saling mengisi, saling melengkapi, saling bertumbuh dan terus bertumbuh hanya dalam firman yang hidup. Biarlah mereka Engkau berkati melalui Roh Kudus-Mu di saat mereka melangkah, saat mereka beraktivitas, saat mereka bekerja. Engkau berkati setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun dan juga memelihara kehidupan mereka menjadi keluarga yang bahagia dan selalu menghadirkan surga kecil di dalam kehidupan. Berkati juga segala pekerjaan lumuri Engkau masih bisa. Oh mana jauh-jauh angsa terton takas nasia hasuduton mana kau rakyat masuk ke ruang lalu terus masuk ke ruang di anak berkopi yang masih anak masuk di tuturi kopi gabit itu jalan ujung kembali di barisan yang mulai biarlah yang kami temukan selamat di dalam Kristus Yesus namanya kami berdoa. Amin. Kita mengalami dari 150 ayat 1 dan 2 ayat. Setelah Allah menjadikan manusia, berikutnya
bertanya, tidak baik kalau manusia itu seperti saya. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang setara dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa dengan wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah bersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan Tuhan. Selanjutnya demikianlah firman Tuhan kepada perempuan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu lurus, sopan, mampu, dan penuh damai. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan rendah hati. Hendaklah kamu saling membantu dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna, dan dialah damai daripada Allah di masa yang akhir. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaan. Saudara David Franciscus Torus dan saudari Muri Francisca Ursulo, saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang pasal perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki David Francisco Torus, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki saudari Muri Francisca Ursulo menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan Dia memelihara kehidupan yang tulus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian, akan menceraikan dalam gelap? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Demikianlah dari saya dapat malam bersama jemaat. Semoga Tuhan memberkati. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Muri Francisca Ursulo yang telah dipilih oleh saudara David Francisco Torus menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini mengatakan bahwa saudari menghendaki David Francisco Torus menjadi suaminya? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan, dan bersediakah
bersama-sama melakukan kehidupan yang kudus, bersedia saudari untuk menyakitinya, dan maukah saudara berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan hamba? Apabila saudari menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Saudara-saudara, kedua saudara kita ini telah berjanji dan sepakat untuk bersama dan menyatu membangun rumah tangga dalam pernikahan Kristen. Sekarang mereka bersama dengan cincin sebagai lambang cinta dan istilah janji yang telah mereka katakan. Saudara David Franciscus Paulus, berikanlah cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanmu atas janji yang kamu ucapkan dari Tuhan dan saudara. Mendorong hati yang tulus memberikan cincin ini kepadamu. Semoga Tuhan membuatkan saya menjadi suami yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga kita. Saudari Umi Francisca Rosumono, berikanlah cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaan atas janji yang kau ucapkan tadi di hadapan Tuhan dan di hati. Saya akan hamba Tuhan yang memberikan firman-Nya kepada saudara. Nyata Allah dan Raja Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menyatakan yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan dengan cinta. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati keluarganya dan melindungi engkau. Tuhan menatap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
rekan majelis, saya akan menggunakan nama peserta pada kedua pekan. Salam semuanya, lebih baik membayar sah. Yang memberkati sah. Ya, sedih saya terlalu tadi melihatnya, ya kalian berkunjung orang tua. Kalau kata bahasa Sunda namanya sungkem. Ya, jangan bilang kita dari Sunda, kita dari Jawa Barat. Sungkem namanya, ya. Jadi mungkin kami mewakili aktivis dan gereja yang merayakan saat ini. Kebetulan saya siswa wilayahnya atau siswa weknya atau siswa lumpuhnya, ya. Jadi wilayahnya. Jadi saya mewakili 3 orang hari ini hadir semuanya. Merasa bahagia apa yang dirasakan David saat didahului saya rasakan juga, ya. Sungguh sangat berbahagia. Kiranya ini adalah hadiah kami yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar tapi luar biasa. Karena disinilah bahwa kehidupan yang akan Anda lalui nanti. Baca tajwid, baca sering, Tuhan akan memberkati. Ya. Cintailah pasanganmu seperti air laut. Walau ada pasangan dan surut, tetapi tidak berubah rasanya. Ketika ada pasangan tidak ada surut, tetap cintai. Ya, bukan titik yang menyebabkan cinta, melainkan cinta yang menyebabkan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, melainkan cinta yang menyebabkan cantik. Tepuk tangan juga. Hari ini kami dia bilang tadi terbang sama saya ya. Jadi kami berkomitmen yang diterangkan dari kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang baru ini menjadi satu keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya. Mari kita dengarkan pujian dengan naskah.
Puji Tuhan, lewat ayat nomor 159 ayat 1 dan kita membuka bersama.
soalnya acara masuk ke kegiatan atau acara untuk sama pemerintah. Sekarang foto pengantin. Jadi untuk kesatuan sambutan kedua belah pihak bersama pengantin, perjalanan presentasi keluarga Storus Spino presentasi.
yang mempersatukan ini keluarga seluruh keluarga Pandu Uswan. Ramen, foto aja, jam 11 pesta kan, suruh foto aja foto keluarga. Dewan Teraja Ilata Sumimaya Parzuro Hamis yang Hasuton Parburu Mendukung oleh Buddha di Hamuna Sarupna Inaman Kawagihan dapat julo Pasatun Nami Sakami Hasuton Parburu tu Hamuna Panggula Bihudia Pasatun Nangkabila Resort Jalan Sisinga Mangaraja Inau Sipul Inamanjalo Pasu-pasu Perbagasan Ia Dr. Nami Bolu Nami Dr. Nami Dia Mala Didikyo Wala Jagudang Nama Basat Nami Tuhamuna Tuhan Kapabina Lasaulima Sudina Nama Kapka Pakaladu Nama Kubasi Di Kepala Didikyo Tuhan Mala Kami Karamati Ketananata Sini Kebaca Lasaulima Nami Aguna Pasakami Kami Di Hamuna Raja Di Keturunan Ulah Bernami Raja Di Keturunan Tulang Nami Raja Ketiana Raja Nami Raja Di Raja Di Tulang Wala Di Gudang Nami Pasar Tuhan Nami Di Apapati Kiano Inaudu Radero Hamuna Mengihutum Manaksio Di Wahumuna Mereguna Inama Jauh Pasukan Perbagasan Jabatan Ini Anggir Tuhan Amadokar yang Ulang Jadi ulang-ulang Tong Dileo Kesehatan Biar Ulang Selalu Ulang Lasus Sawani Mali Hamuna Raja Di Pemoron Nami Raja Silurus Oleh Adema Menamburu Di Sipur Di Rohamuna Inama Ramadu Kita Dia Kata Dikyo Mengudurho Yana Kota Ada Kuna Nama Nami Anggir Ma Yana Ulang Kehita Saja Bali Tuhan Tuhan Ma Mengalir Ketiro Batora Melangkata Di Bagasan Kaya Sampai Saat Keinginan Namun Di Karani Kuna Nasabati Tuhan Kuna Ina Istri Malah Lemudang Mahina Pasar Rawanami Inam Tuhan Tamu Paklas Roh Anggir Madudu Di Alam Nami Guru Nami Agar Matangga Seluruh Tujuan Nami Somali Mana Akan Melatih Pasar Pengina Saluna Pasar Nami Lube Tuhamuna Saluna Duksiru Siap Gerijo Rakudun Kahita Rakudun Ini Abda Menang Tu Ihanan Nami Paradeni Raja Pamoron Nami Raja Silurus Ima Di Gedung Karpet Jalan Barat Somali Mana Saat Jalan Kuhina Saluna Nanau Di Kanan Sedempun Ima Berdoa Melatih Tuhan memberkati. Jadi sahabat sama pengantin berdoa kedua orang tua bagi pengantin mengurus